Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal langsung masuk ke topik yang jujur aja luar biasa banget. Temanya, menyingkap tabir raksasa filantropi, sejarah panjang, tantangan, dan potensi zakat senilai 327 triliun di Indonesia. Kita lagi ngomongin sebuah raksasa ekonomi yang selama ini ada di depan mata kita, tapi ibaratnya masih setengah sadar, belum benar-benar bangun. Ini bukan sekedar deretan angka di atas kertas ya, tapi sebuah kekuatan finansial berbasis solidaritas sosial yang kalau dimaksimalkan bisa secara drastis mengubah wajah kesejahteraan di negara kita. Jadi siapkan fokus kalian, karena data dan sejarah yang bakal kita kupas ini benar-benar memukau. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama, raksasa zakat yang tertidur. 327 triliun rupiah. Coba bayangin angka itu sebentar. Berapa banyak nolnya coba? Berdasarkan riset dan data dari Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas, segitulah total potensi zakat nasional di Indonesia. Terus, kenapa saya sebut raksasa yang tertidur? Gini. Biasanya kalau kita ngomongin instrumen ekonomi makro atau cara ngatasin kemiskinan, mata kita pasti langsung tertuju ke anggaran negara atau narik investasi asing. Padahal kita punya 327 triliun dana sosial murni dari kewajiban agama masyarakat kita sendiri. Kalau ini dikelola dengan efektif, dampaknya buat pemerataan ekonomi itu bakal, wow, revolusioner banget pastinya. Tapi, nah ini dia tapinya. Ada sebuah kontras yang cukup mencolok dan bikin mikir keras. Di satu sisi potensinya nyentuh 327 triliun rupiah. Tapi coba tebak berapa pengumpulan aktualnya? Cuma 14 triliun rupiah. Iya, cuma 14. Ini adalah misteri utama di pembahasan kita kali ini. Kok bisa celahnya sejauh itu? Ada jurang yang super lebar antara apa yang seharusnya bisa kita kumpulin sama kenyataan pahit di lapangannya. Nah, untuk memahami fenomena ini, kita harus mundur sedikit ke bagian kedua, jejak sejarah filantropi Nusantara. Peneliti Amelia Fauzia membagi evolusi filantropi Islam di Nusantara ini ke dalam 3 periode kritis. Pertama, era pramodern, zaman kerajaan Islam dulu. Di fase ini kedermawanan tuh udah jadi pusat masyarakat yang ngegabungin ajaran Islam sama nilai-nilai lokal. Terus yang kedua, masuk ke era kolonial Belanda. Hebatnya praktek ini nggak mati loh, tetap bertahan walaupun kita di bawah pemerintahan non-muslim. Dan yang ketiga, periode kemerdekaan sampai era kontemporer saat ini. Sejarah panjang ini ngasih tahu kita satu hal penting. Filantropi zakat itu sebenarnya udah mendarah daging di DNA kita, berfungsi konsisten buat ngemajuin masyarakat sipil dari zaman kerajaan sampai jadi negara modern. Dan tahu nggak, jauh sebelum negara turun tangan bikin aturan formal, pondasi manajemen zakat modern kita tuh udah diletakkan. Bayangkan, di tahun 1912, Muhammadiyah berdiri. Dan di 1920, mereka udah bikin divisi sosial yang namanya PKU, alias Penolong Kesengsaraan Umum. Poin paling krusial di sini adalah mereka berhasil ngerubah sumber daya filantropi ini jadi kesejahteraan real tanpa pandang bulu soal agama atau golongan. Bahkan sejarah nyatat kalau organisasi ini sempat dapat subsidi dari pemerintah kolonial Belanda segala. Ini benar-benar tonggak penting gimana dana umat dipakai buat kepentingan orang banyak. Lanjut ke bagian ketiga, ini yang sering banget bikin miskonsepsi, perbedaan antara zakat dan pajak. Gini, pajak itu kan ibarat urat nadinya negara sekuler atau pemerintahan administratif. Pajak ditarik karena ada paksaan dari undang-undang buat biayain pengeluaran bareng-bareng. Nah, masalahnya sering banget orang ngerasa, saya kan udah bayar pajak, berarti urusan kewajiban finansial saya udah kelar. Kebingungan semacam inilah yang jadi salah satu faktor kenapa pengumpulan dana zakat kita mandek di angka 14 triliun tadi. Padahal kalau kita bedah secara literatur, esensi, landasan, dan tarif keduanya itu beda jauh. Coba kita lihat perbandingannya praktisnya. Dari maknanya aja beda. Zakat itu artinya bersih, bertambah, dan berkembang. Kalau pajak, akar katanya lebih ke utang atau upeti. Terus dari dasar hukumnya, zakat itu mutlak dari Al-Quran dan Sunnah, sementara pajak dari undang-undang suatu negara. Soal takarannya atau nisab, zakat udah ditentuin langsung sama ketentuan ilahi dan ukurannya tetap. Nah, kalau tarif pajak kan relatif, bisa berubah-ubah ngikutin kebutuhan neraca anggaran negara saat itu. Jadi intinya, zakat adalah kewajiban absolut buat ngebersihin harta kita, sementara pajak lahir dari kebutuhan kas negara. Paham soal beda fundamental ini tuh kunci banget buat naikin literasi publik kita. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian keempat, era baru zakat nasional dan upaya kita mengurai benang kusut.
Kalau ngomongin momentum kebangkitan zakat nasional, itu terjadi di tahun 1999. Waktu itu terbit Undang-Undang Nomor 38 yang akhirnya ngebidani lahirnya Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional. Nah, ini momen titik balik di mana negara akhirnya resmi hadir, ngasih fondasi hukum yang kokoh buat manajemen zakat nasional. Tujuannya tentu saja satu, nambal kebocoran dan mengoptimalkan pengumpulan dana tadi. Tapi ya, namanya ekspektasi, kadang nggak berbanding lurus sama realita kan? Balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa dari 327 triliun baru nyangkut 14 triliun? Dari riset yang ada, ternyata ada beberapa bottleneck atau kendala utama. Pertama, literasi masyarakat kita soal zakat ternyata masih sangat rendah. Kedua, ada beberapa regulasi yang dirasa belum terlalu jelas. Ketiga, transparansi pelaporannya masih lemah, jadi bikin ragu. Dan terakhir, kapasitas SDM di berbagai lembaga amil zakat masih perlu di-upgrade. Ini adalah hambatan sistemik yang nyata ada di depan mata kita. Tentu saja, Basnas dan lembaga terkait nggak tinggal diam. Ada 3 jurus jitu yang sekarang lagi digenjot buat ngatasin ini. Pertama, penguatan literasi lewat kampanye edukasi yang masif biar masyarakat makin sadar. Kedua, digitalisasi gede-gedean. Ini game changer banget karena ngasih kemudahan, kecepatan, dan pastinya transparansi buat yang mau bayar zakat. Dan yang ketiga, penguatan riset biar program distribusinya tuh benar-benar tepat sasaran dan punya impact jangka panjang. Dan tibalah kita di bagian terakhir. Dari mustahik menjadi muzaki. Ngomongin soal end goal dari semuanya. Mengangkat derajat mustahik agar kelak mereka bisa menjadi muzaki. Mustahik itu penerima zakat dan muzaki itu si pemberi zakat. Filosofi terdalam dari angka 327 triliun tadi tuh bukan sekedar ngasih makan orang kelaparan untuk 1 hari terus besoknya bingung lagi, enggak. Literatur mencatat kisah epik di mana Khalifah Umar bin Khattab ngasih gandum ke seorang wanita miskin. Itu bukan cuma sekedar bantuan amal, tapi sebuah instrumen biar si penerima ini bisa bangkit, mandiri secara finansial, dan boom, akhirnya dia bertransformasi jadi pihak yang berzakat di masa depan. Keren banget kan? Ini adalah siklus pengentasan kemiskinan yang benar-benar paripurna. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kalian renungkan. Kalau literasi kita sukses meningkat, kalau transparansi bisa diperbaiki, dan kita benar-benar berhasil ngebuka potensi 327 triliun rupiah ini setiap tahunnya, apakah kita, sebagai sebuah bangsa, siap untuk secara total mengubah wajah kemiskinan di Indonesia? Coba bayangin dampaknya. Sistemnya udah ada, sejarah ngebuktiin kita mampu, dan potensinya sangat amat nyata. Sekarang tinggal gimana kita ambil langkah ke depan. Terima kasih banyak udah ikut ngebahas materi ini bareng saya. Semoga insight ini bisa memantik rasa ingin tahu kalian lebih jauh lagi. Sampai jumpa.